Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan puji syukur sekali puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini kita masih dalam momentum Idul Adha 1446 Hijriah, di mana kita siang hari ini akan belajar banyak, mengambil hikmah dan juga belajar dari kehidupan Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau merawat cinta keluarganya hingga ke surga. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yang insya Allah akan digaji dengan guru-guru kita yang sudah bersama jamaah. Ada Ustadz Azharinal Sution dan juga Ustazah Sofwatun Nida. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, Jalan Al-Barkah, Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan guru kita Ustazah Sofwatun Nida mudah-mudahan sehat walafiat. Hari ini tema kita menarik sekali. Kita akan coba mengcapture tentang sosok teladan yang bernama Nabi Ibrahim. Di Quran itu ibu-ibu, kalau mau diperah ada dua sosok. Tuhan menyadur orang-orang yang itu notabene adalah tokoh protagonis, orang-orang baik. Ada Luqman Al-Hakim, ada Nabi Muhammad. Siapa lagi Bu? Ada Nabi Musa, ada Nabi Ismail disebut. Tapi juga ada tokoh antagonis, ada Abu Lahab, ya kan? Betul nggak? Ada Fir'aun, ada Qorun, ada Haman. Nah, salah satu tokoh yang akan kita bincangkan kali ini adalah tokoh protagonisnya, tokoh yang baik. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran banyak sekali menyadur nama Ibrahim di dalam Al-Quran. Tidak kurang sebanyak 69 kali. Berapa Bu? 69 kali. Itu artinya nama ini menjadi tema penting dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang Nabi Ibrahim, akan ada banyak yang harusnya bisa kita capture. Apa aja pelajaran yang bisa kita ambil? Karena Allah menyebutnya 69 kali. Dari namanya saja, Nabi Ibrahim sudah bisa jadi teladan. Nama Ibrahim, kata pakar bahasa, salah satunya berpendapat, terdiri dari dua kata. Ab, yang bermakna ayah, abun. Dan Rahim, yang bermakna penyayang. Kenapa Ibrahim disebut Ibrahim? Karena nanti seluruh nabi, 124.000 nabi yang lahir setelah Ibrahim ke bawah, semua genetiknya menyambung ke Ibrahim DNA-nya. Semua nabi yang lahir setelah Ibrahim itu DNA-nya menyambung ke Ibrahim alaihissalam, dan semuanya menyebarkan rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala ke semesta alam ini. Itu teladan yang pertama. Karena itu Al-Quran menyebut Nabi Ibrahim sebagai apa? Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu adalah umat dalam surat An-Nahl. Yang pertama, Ibrahim disebut Al-Quran sebagai umat. Ibu-ibu, kalau kita nyebut umat isinya banyak enggak? Banyak. Enggak mungkin satu orang, betul? Umat berarti itu apa tuh? Satu peradaban, komunitas. Nabi Ibrahim orangnya satu atau banyak?
Tapi Al-Quran menyebutnya ummah, umat. Berarti kualitas moral Nabi Ibrahim, kualitas personal Nabi Ibrahim satu sebanding dengan banyak manusia di bumi, sehingga Al-Quran menyebutnya umat. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Ini kebalik sama kita. Kita umat karena banyak, tapi kualitasnya satu. Diajak ke kiri ngikut, diajak nyungsep ikut. Gak punya karakter. Tapi Nabi Ibrahim satu, tapi kualitas personalnya disebut ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah ummah, umat. Seakar kata dengan imam. Imam itu berarti di depan. Kenapa di depan? Karena dia teladan. Ibrahim disebut ummah karena dia teladan untuk manusia. Halo, Assalamualaikum. Bu, ini yang pertama. Yang kedua, apa pelajaran dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini karena anak-anak Gen Z ini. Nabi Ibrahim ini anak Gen Z ya, Bu. Yang ini bukan yang ini nih. Nabi Ibrahim itu critical thinker, seorang pemikir, bukan generasi imma'ah. Apa imma'ah? Ngebebek, disuruh ke sana ikut, ke kiri ikut, ada tren ini FOMO. Nabi Ibrahim itu critical thinker, seorang pemikir. Waktu itu ada tren yang viral. Tren viral itu adalah setiap orang punya tradisi menyembah patung yang dia pahat. Ada adonan dari tepung gandum, diubek-ubek, dibentuk jadi tubuh manusia, udah kecetak, disembah. Masuk akal gak kira-kira, Bu? Kata kita hari ini gak masuk akal, tapi oleh orang dulu itu tradisi dan viral. Yang tidak ikut tradisi itu dianggap ketinggalan zaman. Tetapi Nabi Ibrahim tidak sembarangan ikut tren. Dia nanya dulu dalam surat As-Saffat ayat 95. Apa kata Nabi Ibrahim? Ata'buduna ma tanhitun? Apa kalian menyembah Tuhan yang kalian buat sendiri dari adonan-adonan tepung itu? Ini gak masuk akal. Dan Nabi Ibrahim tidak mengikuti tren viral itu. Ya, jadi anak Gen Z, ini kita bisa contoh dari Nabi Ibrahim. Dia punya karakter. Tidak sembarangan karena viral lalu ikut. Enggak. Ini masuk akal enggak? Algoritmanya jelas enggak nih? Oh enggak, jangan. Nabi Ibrahim punya critical thinker. Ibu-ibu, paham kagak ini Bu nih? Apaan? Yang ketiga, ya, Nabi Ibrahim sebagai ayah. Coba lihat. Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah. Isi mimpinya disuruh menyembelih leher anaknya sebagai legacy atas syariat kurban. Ibu-ibu kebayang gak kalau kita jadi Nabi Ibrahim nih, bapak-bapak yang hadir nih. Saya kalau jadi Nabi Ibrahim kayaknya saya berhenti jadi Nabi. Kalau harus menyembelih leher anak saya. Jangankan nyembelih leher anak, nyembelih uang jajan aja kita gak sanggup kadang-kadang. Terlalu kalah dengan anak, betul gak? Sekarang begitu kan, kita ingin membenarkan anak, dianggap diskriminasi terhadap anak. Betul nggak? Waduh, apalagi yang sekarang nih. Tuh. Ibarat TV dulu sama TV sekarang beda. Yang dulu burem digetok nyala. Sekarang burem digetok mati TV-nya. Tapi lihat Nabi Ibrahim sangat egaliter. Apa dia bilang sama anaknya ketika syariat itu turun disuruh menyembelih anak? Dia bilang kaifa ra'yu? Bagaimana pendapatmu nak? Ayah dapat syariat disuruh begini. Hah? Bagaimana pendapatmu? Dia tanya dulu anaknya, tidak langsung nyembelih. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang pola mendidik anak, brainstorming, jajak pendapat. Nah, gimana menurut kamu? Anak dikasih ruang untuk berpendapat. Bukan cuman digurui, diomelin, disalahkan. Itu anak gak suka. Ya gak Bu? Bu, paham kagak ini Bu? Alhamdulillah.
Jadi Nabi Ibrahim mengasih ruang kepada Ismail dan Nabi Ismail pun anak yang soleh. If'al ma tu'mar ayah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan ke ayah dan saya akan nurut. Saya insyaallah termasuk anak yang sabar. Kalau anak kita begitu mungkin ayah aja dulu katanya. Ntar baru saya, kan ayah tuaan dari saya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Dan terakhir, Ibrahim disebut Al-Quran sebagai qanitan. Qanitan, orang yang patuh. Nanti kita akan lebih tebelin lagi bagaimana wujud dan bukti kepatuhan Nabi Ibrahim. Kalau semua sifat-sifat baik ini diperah, maka kita akan sampai pada satu kata kunci. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang loyal, qanitan, sehingga menumbuhkan ketaatan dan pribadi yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah memberikan tausiah di segmen ini. Masya Allah, begitu luar biasanya Allah memuliakan Nabi Ibrahim atas ketaatan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga seorang Nabi Ibrahim dikenal sebagai seorang yang patuh dan sangat kuat memegang prinsip dan karakter dalam menentang kezaliman. Nah, berikutnya pemirsa, di segmen kedua kita juga nanti akan mendengarkan kisah Nabi Ibrahim, bagaimana sosok Nabi Ibrahim mencintai dan juga berkomunikasi dengan keluarganya. Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, Nabi Ibrahim seorang sosok ayah sekaligus sosok suami yang luar biasa. Hingga bagaimana mengkomunikasikan kepada istrinya Siti Hajar hingga menuju kepada ketaatan dan juga kepada kepatuhan tingkat tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah selengkapnya ini akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Fadhal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Azhari Nasution yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa berada dalam limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara sosok pribadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau ini memiliki banyak julukan. Kalau tadi Ustadz Azhari menyampaikan beliau adalah bapaknya para nabi atau disebut dengan Abul Ambiya. Jadi 20 nabi-nabi yang wajib kita imani, hampir kebanyakan adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka beliau disebut dengan sebutan Abul Ambiya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim punya sebutan namanya Khalilullah. Apa Bu? Apa artinya Khalilullah? Kekasihnya Allah. Kecintaannya Allah. Pada satu kitab dikatakan Nabi Allah Ibrahim pernah ditanya, bi ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalila. Wahai Nabi Ibrahim, asbab apa sih engkau dijuluki, disematkan Khalilullah? Kenapa engkau disebut sebagai kekasihnya Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, bisalah sati asya, bisa jadi aku disebut Khalilullah karena asbab 3 perkara, 3 hal. Apa yang pertama? Nabi Ibrahim mengatakan, ikhtartu amarallahu ta'ala ala amri ghairi.
Aku lebih memilih perintah Allah di atas perintah siapapun. Aku lebih mengutamakan Allah di atas hal-hal yang berurusan dengan apapun. Ini bisa kita buktikan, Ibu. Nabi Ibrahim kalau dihadapkan perintah manusia dengan perintah Allah, yang didahulukan oleh Nabi Ibrahim adalah perintah Allah. Mana buktinya? Tadi sudah dijelaskan sepintas oleh guru kita. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui mimpinya. Dan hampir rata-rata mimpinya Nabi adalah benar. Ketika turun perintah, kemudian Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada putranya dan diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pandanganmu? Nabi Ibrahim, Ibu, ketika turun perintah, kemudian Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, nih Masya Allah, ayahnya mengajarkan ketauhidan yang luar biasa, ayahnya taat, melahirkan anak yang taat. Apa dijawab oleh putranya Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau emang ini perintah Allah, kerjakan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku akan menjadi hamba yang sabar. Masya Allah. Perintahnya bukan perintah main-main, Ibu. Perintahnya bukan perintah yang enteng, perintahnya adalah untuk menjadikan anaknya menjadi kurban. Tapi tidak ada penolakan dari lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan perintah apapun. Yang kedua, kita lihat bagaimana kisahnya ketika Allah perintahkan, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil. Allah suruh untuk dipindahkan ke kota Mekah. Ya, Nabi Allah Ibrahim pun melaksanakan itu, padahal dengan berat hati ditenteng anaknya yang masih kecil dengan ibunya, yaitu Siti Hajar, menuju satu tempat yang kemudian dikenal dengan kota Mekah. Ketika sampai di tempat itu, ada percakapan. Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kemana kita mau dibawa? Dan kemana engkau mau pergi? Apakah kita akan ditinggalkan di tempat padang pasir yang tandus? Dan apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, ya, ini adalah perintah Allah. Masya Allah. Ayahnya taat, istrinya taat, anaknya juga taat. Ditinggalkan. Begitu Nabi Allah Ibrahim berbalik badan, dia berjalan dengan berat hati di ujung daripada sebelum lepas pandangan kepada anaknya dan kepada istrinya. Nabi Allah Ibrahim mengangkat tangan dan berdoa, yang doanya diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagaimana perintahmu aku tinggalkan anak dan istriku di lembah yang panas, yang tandus. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi dekat dengan baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah, jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lainnya. Ini Masya Allah. Menjadi satu pelajaran buat kita, Ibu. Yang kadang-kadang kalau ada panggilan Allah sama panggilan manusia, kadang-kadang. Mana yang kadang-kadang kita dahulukan? Kadang-kadang kita masih mendahulukan panggilan manusia dibandingkan dengan panggilan Allah. Maka kisah hidup Nabi Allah Ibrahim menjadi pelajaran yang paling berharga buat kita. Nabi Allah Ibrahim mengajarkan bagaimana keharmonisan keluarga ketika bercakap-cakap dengan putranya, bukan mengintimidasi, bukan memaksa, tapi fanzur maza taro, kira-kira bagaimana wahai anakku. Dan ketika Nabi Ibrahim berbicara kepada ayahnya, Azar yang dikenal sebagai pembuat patung berhala pun, sekalipun berbeda keyakinan, berbeda keimanan, tapi tetap Nabi Ibrahim berbicara dengan santun. Dikatakan, ya abati
Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, apakah engkau akan menyembah patung yang gak bisa ngomong, yang gak bisa mendengar, yang gak bisa bicara? Artinya apa kita sebagai orang tua, Ibu? Nih kita semua yang punya anak, ada kalanya kita jadi ibu, ada kalanya kita jadi anak. Pas lempengan kita jadi anak, ya, biar bicara yang bagus dengan orang tua kita, seapa-apanya orang tua kita. Pas lempengan kita jadi anak, kita harus menjunjung tinggi bakti kita kepada orang tua, sekalipun mungkin pinteran anaknya daripada ibunya, tapi kita nggak bisa sukses kalau tidak berkat doa daripada ibu kita. Betul apa enggak? Jadi buat anak-anak yang udah sukses, jangan lupa bahwa di situ ada jerih payah orang tua kita, ada jerih payah keluarga kita. Mudah-mudahan banyak kisah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang berharga buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Nida yang telah kembali menceritakan bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah hanya sekedar sosok ayah ataupun sosok suami yang solih, tapi beliau adalah sosok komunikator yang unggul kalau saya mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Selain juga pandai mengkomunikasikan kepada istri dan juga anaknya, namun juga sosok Nabi Ibrahim juga tetap pandai ataupun santun dalam berkomunikasi kepada ayahnya meskipun berbeda akidah. Nah pemirsa, kita akan membedah lagi kisah yang menarik ini tentunya di sesi tanya jawab segmen 3, 4 dan juga segmen 5 nanti. Nanti kami akan persilakan kepada Rijama untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya guru kita Ustazah Sofwatun Nida sudah bergeser posisi untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk memberikan hadiah, berbagi berkah bersama dengan Luwak White Coffee bagi jamaah yang bisa beruntung dan bisa menjawab pertanyaan kita pada hari ini seputar tema yaitu kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagi siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangannya dan akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, apa pertanyaannya yang bisa silahkan mengangkat tangannya, nanti saya akan memilih dari depan sini siapa yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Pertanyaannya, sebutkan salah satu mukjizat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, baik, kepada Mbak yang berjilbab ungu, silahkan maju ke depan. Baik, boleh dipegang mic-nya. Dengan Mbak siapa? Dengan saya Ica Mariani. Mbak Ica? Ya. Mbak Ica Mariani. Baik, pertanyaannya, sebutkan salah satu mukjizat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tidak terbakar api. Tidak terbakar oleh api. Kira-kira jawabannya benar? Alhamdulillah. Selamat untuk Mbak siapa tadi? Ica. Mbak Ica ya. Alhamdulillah selamat mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak ya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat ya dan insya Allah bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, jangan kemana-mana, insya Allah Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nabi Ibrahim alaihissalam merawat cinta sampai surga. Judul yang menarik ini kita akan bahas pemirsa dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang ada di depan. Ada Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustazah Sofwatun Nida. Kami persilakan kepada Ibu Diba terlebih dahulu. Boleh Ibu Diba, dan juga diperkenalkan dari majelis taklim mana ini Ibu, dan diajukan pertanyaan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diba dari Majelis Taklim As-Safiyyah. Izin bertanya, saya seorang single parents yang mempunyai 2 orang putri yang beranjak remaja. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendidik, merawat
mereka agar memiliki ketaatan kepada Allah dan bagaimana cara memberikan kasih sayang kepada mereka agar mereka tidak kehilangan sosok seorang ayah. Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diba, pertanyaan sangat menarik sekali. Mendidik dua anak yang menjelang remaja, putri-putri lagi nih Ustadz. Ditambah lagi single parent ini sebetulnya tidak mudah begitu ya. Padahal Ustadz Azhari, boleh bergabung bersama saya di sini untuk menjawab pertanyaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ada satu surah yang kita kenal tadi, Ali Imran. Ali artinya keluarga, Imran orang yang menjadi kepala keluarganya. Sehingga surah itu dinisbahkan kepada Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Kenapa surah ini disebut Ali Imran? Yang tahu dapat brosur umrah. Brosurnya dulu ya Ustadz ya. Nah, karena salah satu tema utama di surah ini bicara tentang keluarga Imran. Sesimpel itu. Dan Allah mengatakan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran untuk dijadikan role model, dijadikan teladan dan dijadikan contoh. Jadi menarik, ketika Allah menjadikan Adam sebagai contoh yang disebut Nabi Adam. Ketika Allah ingin menjadikan Nuh sebagai contoh yang disebut Nuh. Tapi ketika Ibrahim yang disebut ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Berarti seluruh keluarga Nabi Ibrahim layak dicontoh. Paham gak Bu? Kalau Nabi Adam, mungkin Nabi Adamnya. Paham gak kira-kira nih? Kalau Nuh, Nuhnya, istrinya dikecam oleh Al-Quran. Anaknya Kan'an dikecam oleh Al-Quran. Tapi Ibrahim, Masya Allah. Nah, yang lebih hebat adalah setelah Nabi Ibrahim, Allah mengatakan wa ala Imran. Yang juga harus dicontoh adalah keluarga Imran. 3 tadi itu semuanya Nabi. Adam, Nuh, Ibrahim. Tapi Imran ini warga sipil. Nggak punya privilege. Ya. Bukan Nabi, rakyat biasa. Ya. Tetapi namanya disanding dalam satu fragmen ayat. Sejajar dengan para nabi. Berarti kan hebat sekali ini. Ada apa dengan Imran ini? Menarik. Apa hubungannya dengan pertanyaan ibu tadi? Imran punya istri Bu. Istrinya perempuan. Saya disalahin mulu dari tadi. Enggak, berarti enggak ngantuk nih, masih nyambung nih. Benar. Kayaknya banyak minum kopi nih berarti. Masya Allah. Ya, masuk tuh barang ya. Masuk barang. Nah, singkat cerita nih Bu nih. Nanti istrinya Imran ini hamil, dalam usia kehamilannya ditinggal oleh suaminya wafat. Sehingga dia menjadi seorang yang single parent. Ya. Seperti pertanyaan ibu tadi. Dia hidup sebagai seorang janda yang menjaga kesuciannya. Jadi Al-Quran ingin mengajarkan bahwa stigma janda itu atau wanita tanpa suami itu bukan aib. Ada contohnya di Al-Quran. Ada orang yang gak punya suami, dia udah jadi janda tapi sukses mendidik anak. Istrinya Imran. Apa hebatnya ini? Nanti kan Imran wafat. Yang membesarkan anak, yang mendidik anak itu Imran atau istrinya? Nanti si Imran punya anak namanya Maryam. Sayyidah Maryam nanti punya anak, berarti Imran punya cucu. Namanya Isa alaihissalam. Berarti Imran ini buyutnya kakeknya Nabi Isa. Imrannya orang soleh. Punya anak siapa? Maryam, soleha. Punya cucu lebih soleh. Jadi grafiknya ningkat. Kan kebalik sama kita nih. Dulu buyut kita soleh. Lahir anaknya setengah soleh. Lahir cucunya namanya doang yang soleh. Turun grafiknya. Menarik. Sekarang saya tanya. Tadi kan suaminya wafat yang mendidik istrinya. Tapi kenapa? Berarti siapa yang paling berjasa terhadap pendidikan anak? Istrinya atau suaminya?
Tapi kenapa surah itu menyebut Ali Imran? Nama istrinya Hana. Kalau di Bible namanya Elizabeth. Tidak disebut nama itu. Tapi yang disebut Imran. Kenapa Imran? Padahal yang berjasa ibunya. Apakah Quran mendiskriminasi gender perempuan? Tidak. Ini menunjukkan istri yang soleha, keberkahannya terciprat ke suaminya. Masya Allah. Suaminya bakhil, istrinya baik. Apa kata tetangganya? Itu Bu Budi mah baiknya luar biasa itu. Yang disebut Bu Budi. Budi mah nama suaminya yang bakhil itu. Tapi istrinya baik yang disebut suaminya. Jadi keberkahan ibu-ibu ini luar biasa. Masya Allah. Dan itu menjadi bukti apa yang dilakukannya. Salah satunya dia mendidik anaknya, mencarikan guru yang tepat. Nanti di surah itu dikatakan wa kafalaha Zakaria. Dia mencari guru yang tepat, ketemu guru namanya Nabi Zakaria yang masih saudaraan, dididik. Diberi nama yang baik, namanya Maryam, dan nama ini juga doa. Mary dan Amma itu maknanya adalah budak perempuan yang soleha, budak Tuhan maksudnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya buat bagi Ibu Diba apa yang dikisahkan oleh Gurunda tadi Ustadz Azhari Nasution. Berikutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Boleh berdiri dengan Ibu siapa? Oke, boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan diperkenalkan juga dari majelis taklim mana ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika dari Majelis Taklim As-Suryaniyah. As-Suryani, silakan Ibu Dewi Sartika. Gini Ustazah, saya mau nanya, adakah doa dan kiat-kiat agar kita bisa merawat dan menjaga terus biar anak-anak tuh nggak ikut pergaulan bebas gitu dari pergaulan-pergaulan anak-anak sekarang yang serba canggih dan sosial media yang sangat canggih gitu. Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Sartika, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh duduk kembali, Ustazah Sofatunida. Silakan Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi Sartika ya pertanyaannya. Adakah doa ya untuk bisa menyelamatkan anak-anak kita? Ini Masya Allah tabarakallah, zaman sekarang khususnya di akhir zaman, tantangan kita sebagai seorang ibu tentunya menghadapi tantangan yang lebih berat. Betul apa enggak? Dulu ketika mungkin ibu masih masa kanak-kanak ya, kita kalau orang tua kita, ibu kita udah meninggikan suaranya, kita udah takut. Karisma daripada ibu kita itu menjadikan kita takut banget berbuat sesuatu yang membuat orang tua kita marah. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Anak-anak sekarang lebih kritis dalam menghadapi kehidupan. Kalau kita larang, dia akan bertanya lagi kenapa dilarang. Kalau kita tidak boleh, dia akan bertanya lagi kenapa tidak boleh. Artinya tantangan kita menghadapi mendidik anak-anak kita di zaman sekarang ini sungguh luar biasa. Gimana caranya? Pertama, kita sebagai seorang perempuan perlu banget untuk membekali diri kita dengan ilmu agama. Kita perlu cari ilmu agama supaya kita punya bekal dalam mendidik, membersamai anak-anak kita tumbuh. Itu yang pertama. Supaya ketika kita memberikan arahan, memberikan masukan kepada anak-anak sesuai dengan syariat agama. Yang kedua tentu bukan hanya kita memperkaya diri kita dengan ilmu agama, kita pun bekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Seringkali Ibu, sekarang orang tua itu lebih bangga, mohon maaf, ketika anaknya sukses menjadi seorang sebutlah seorang yang sukses di bidang dunia, di bidang duniawi saja, tapi tidak berpikir tentang ukhrawinya. Dia bangga ketika anaknya mencapai satu pencapaian urusan pendidikan akademiknya. Tapi tidak menanamkan nilai-nilai agama ke dalam diri anak-anak kita. Jadi bukan hanya kita, seorang ibu yang perlu untuk mencari ilmu, untuk mengupgrade diri, untuk belajar, tapi pun kita didik anak-anak kita. Kalau rasanya kita mampu, didik dengan tangan kita. Kalau rasanya kita nggak mampu, banyak hal yang bisa memudahkan kita untuk memberikan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Kenapa demikian? Kalau sudah tertanam di dalam diri anak
bahwa Allah itu selalu melihat apa-apa yang kita lakukan. Ya, Allah selalu membersamai kita dimanapun, maka itu akan menjadi rem buat mereka. Itu akan menjadi rem karena untuk saat ini kita sulit untuk membersamai mereka selama 24 jam ya. Apalagi dunia sudah terbuka, dimanapun mereka bisa berhubungan dengan dunia luar. Yang perlu kita tanamkan adalah iman, takwa di dalam hati mereka. Terus berulang-ulang kita tanamkan bahwa Allah itu ada dimanapun, bahwa Allah itu merupakan sandaran kita, bahwa Allah melihat kita. Nah, jadi nasihat yang yang disampaikan berulang-ulang itu insya Allah akan menjadi pedoman dan menjadi pagar buat mereka. Dan tentu yang nggak pernah boleh lupa adalah doa. Doa orang tua kepada anak itu salah satu doa yang mustajab. Mana doa yang paling baik? Setiap kita punya hajat doa yang berbeda-beda. Ada kita ngedoain anak karena nih anak susah banget dibilangin. Ada kita ngedoain anak karena anaknya bagus tapi untuk urusan pendidikan susah banget gitu ya. Jadi hajat kita tentang anak kita kan berbeda-beda. Tapi lagi-lagi kita diajarkan doa di dalam Al-Quran yang singkat, sederhana tapi Masya Allah. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi anak-anak yang solehah. Karena sebenarnya kata soleh udah mencakup segala aspek. Jadi doa pendek kita minta ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Adapun dengan bahasa Indonesia silahkan panjatkan doa kita sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita Allah jadikan anak-anak keturunan yang soleh soleha. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Sofatunida atas jawabannya. Nah, kami masih akan buka sesi tanya jawab ini di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan kita masih dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan dua jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Nia dan juga Ibu Kaitrin ya. Wah, ini jamaah dari bapak-bapaknya mana nih? Mungkin karena lelaki hanya diam begitu Ustadz ya. Yang penting tindakan begitu Ustadz ya. Berusaha meneladani Nabi Ibrahim kayaknya. Oh iya, menelaah, merenungi, akhirnya tidur. Baik, kami persilakan Ibu Nia terlebih dahulu. Boleh berdiri Ibu Nia, nanti akan dijawab oleh Ustazah Sofatunida. Silakan. Bismillah. Udah nyala Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, nama saya Nia, Ibu Nia dari Jamaah Masjid Al-Barkah Safi'iyah. Yang ingin saya tanyakan kebetulan saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadi ibu dengan 2 orang anak laki-laki dan diamanahkan juga menjadi pendidik di salah satu sekolah. Yang ingin saya tanyakan, memang kalau laki-laki dengan anak perempuan itu sangat-sangat berbeda ya Ustadz, Ustazah. Yang saya ingin tanyakan, karena memang zaman sekarang itu, anak-anak itu kalau dikerasin itu semakin jauh dari kita. Ketika kita lembutkan akan menjadi generasi Z yang kalau bisa dibilang sekarang itu istilahnya generasi stroberi yang mudah rapuh, mudah goyah dan segala macam. Sekarang itu pendidikan akan mencanangkan dengan kurikulum cinta. Baik. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustazah Sofatunida, bagaimana pandangan Islam menurut tentang kurikulum cinta ini? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, seperti yang tadi kurang lebih sama ya dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa bagaimana sih mendidik anak-anak. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan yang tentu pola pendidikannya dengan pendekatan yang berbeda-beda. Sebenarnya bagaimana Islam mengisyaratkan gitu ya pendidikan daripada kurikulum cinta ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Al-Quran itu selalu berbicara untuk memberikan nasihat, pendidikan bil hikmah dengan kebijaksanaan. Bahkan dakwahnya Nabi bisa sukses dan sampai kepada kita hari ini karena Nabi selalu menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah dengan hikmah, dengan bijaksana, bukan dengan kekerasan. Sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk mendidik anak ya dengan kelembutan,
dengan mendidik dengan hati. Makanya kalau dari sisi psikologi ada tuh tahapan-tahapan bagaimana melakukan pendekatan pendidikan kepada anak. Kalau anaknya masih kecil, kita menjadi ibu harus benar-benar menumpahkan segala kasih sayang kita. Ketika anak kita sudah mulai masuk remaja, ya, kita bukan hanya sebagai ibu, tapi juga harus bisa sebagai sahabat, sebagai teman. Jadikan kita menjadi tempat yang nyaman untuk cerita anak-anak kita, sehingga kalau di luar sana ada sesuatu yang mereka penasaran, yang mereka ingin tahu, mereka akan kembali lagi ke rumah. Mereka akan menemukan ketenangan, kedamaian ketika berada di dekat dengan orang tuanya. Memang ini PR yang sangat besar ya Ibu ya. Satu masa kita pengen nih anak kita terbentuk sesuai dengan maunya kita. Tapi pada kenyataannya ternyata kalau dikerasin ini anak jadi apa? Jadi melonjak. Ini merupakan tantangan buat kita. Kalau bahasa Betawinya kita ngedidik anak tarik ulur. Kalau kita tarik mulu kekerasan dia lepas. Ada kalanya ketika kita nasehatin kita tarik, begitu ini kita ulur lagi. Jadi ini memang pendidikan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya tadi perlu kita minta pertolongan Allah melalui doa-doa kita, ya Allah jadikan kami kuat menjadi orang tua yang mendidik anak di akhir zaman seperti ini. Makanya pernah ada ucapan, didiklah anakmu karena mereka akan tumbuh di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Maka Islam selalu memberikan perhatian, didiklah anak-anak kita dengan hati yang penuh kebijaksanaan, dengan hikmah. Kalaupun kita marah, marahnya juga tidak yang kelewat batas gitu ya. Kalaupun kita ada sesuatu yang membuat kita kecewa gitu, sampaikan dari hati ke hati dengan anak-anak kita. Insya Allah seperti halnya Nabi menyampaikan dakwah dengan hati yang bijak. Mudah-mudahan pun kita bisa sukses mendidik anak-anak kita dengan pola pendidikan yang bijaksana. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Nida. Berikutnya kami persilakan Ananda Caitrin, betul ya? Ini pas banget Gen Z dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan Caitrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Caitrin Sabila, saya tinggal di Tebet. Izin bertanya Ustadz, bagaimana saya sebagai anak muda ini tahu bahwa cinta yang saya jaga saat ini itu benar-benar membawa saya menuju ridhonya Allah, bukan hanya sekedar untuk dunia saja. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, berbicara cinta ini Ustadz Azhari deh ini pakarnya. Ini berat ini ya. Silakan Ustadz. Saya kalau tahu ada pertanyaan begini saya nggak datang tadi. Kata Imam Syamsuddin At-Tabrizi, guru dari Jalaluddin Rumi, dia bilang, dinuna huwa dinul isyiq. Agama kita adalah agama cinta. Agama kita adalah agama cinta. Jika ada orang berbicara cinta, tidak ada yang paling fasih berbicara tema itu kecuali Islam. Nabi Ibrahim, nabi pecinta, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nah, bagaimana memandang cinta itu? Jadi cinta ini ada dua. Ada cinta ananiyah, cinta ego. Ada cinta wujudiyah, cinta rabbaniyah. Ada cinta spiritual, Tuhan. Yang pertama ada cinta ananiyah. Sebenarnya ibu-ibu, orang tidak bisa mencintai objek di luar dirinya, nggak bisa. Semua kita mencintai diri kita, bukan objek di luar diri kita. Kalau ibu-ibu demen sama suami, ibu bilang, ya jangan mati dulu ya, mama cinta banget sama ayah. Itu pret, bohong. Saya bisa buktikan 1000% bohong. Begitupun bapak-bapak. Misal kamu digoda tuh sama cowok-cowok pria hidung apa tuh? I love you katanya, aku cinta kamu. 10.000% bohong. Karena tidak mungkin orang mencintai objek di luar dirinya, nggak mungkin. Semua orang mencintai dirinya, maka dia disebut dengan cinta ananiyah. Sebenarnya kalau ada laki-laki yang bilang ke kamu, aku cinta kepadamu, tafsirnya adalah dia ingin mengatakan, aku cinta dengan diriku,
ambillah cintaku, maukah kamu hidup bersama cintaku, penuhi cintaku menurut cintaku. Paham gak? Hah? Nenek-nenek paham gak nih? Dia ingin katakan sebenarnya saya cinta banget sama diri saya. Kamu mau gak ambil cinta saya? Syaratnya kamu jadi pacar saya, penuhi cinta saya menurut maunya cinta saya. Layani saya, hubungi saya, kalau saya kangen sama kamu, dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang dicinta bukan kamu, tapi dirinya. Namanya cinta ananiyah. Di atas cinta itu agama bilang ada cinta wujudiyah. Dia baru bisa mencintai objek di luar dirinya kalau dia memiliki akhlak ini. Namanya cinta rabbaniyah. Setelah dia cinta dengan Allah, dia melihat semua yang dia dengar dan dia lihat ini adalah manifestasi dari Allah. Sebenarnya ibu mencintai suami ibu karena ibu melihat suami ibu adalah ciptaan Allah. Dia amanah yang Allah kasih. Dan ibu mencintai Allah baru bisa mencintai suami ibu. Namanya cinta rabbaniyah. Baru orang bisa mencintai objek di luar dirinya. Saya tanya sama ibu-ibu. Kalau anak ibu berantem sama anak tetangga, yang ibu bela anak siapa? Karena dia cinta dengan punya dia. Pakaian suami ibu digondol sama maling. Ibu teriak nggak? Baju suami gua, ya kan? Suami gua. Kalau baju suami orang diteriakin marah bininya. Jadi orang tidak pernah benar-benar mencintai objek di luar dirinya. Dia baru bisa mencintai itu kalau dia memiliki akhlak cinta dan adanya di agama. Jadi di agama hebat bahasannya bukan cuma cinta biologis, tapi cinta emosional dan cinta spiritual. Baru agama mengatakan ada istilah khalil. Kenapa khalil? Kenapa cinta disebut khalil? Kenapa kekasih disebut khalil? Kan Nabi Ibrahim tadi kata ustazah salah satu sebutannya khalil, kekasih. Kenapa Nabi Ibrahim disebut kekasih? Dia disebut khalil, khalil artinya kekasih karena takhallala. Takhallala artinya mengcopy paste. Apa mengcopy paste? Menciplak. Karena Nabi Ibrahim menciplak sifat-sifat mulia dari Allah. Allah sifatnya penyayang, Nabi Ibrahim penyayang. Allah sifatnya pengasih, Nabi Ibrahim pengasih. Allah sifatnya dermawan, Nabi Ibrahim juga begitu. Takhallala, maka dia disebut khalil. Orang kan yang saling jatuh cinta sifatnya sama, Bu. Iya enggak? Kenapa orang bisa lama berumah tangga? Sifatnya sama. Kalau enggak sama cerai. Karena sama, takhallala jadinya khalil. Nanti kalau yang dia contoh itu sempurna 100%, namanya bukan khalil. Habib. Berarti 100% udah ngejeplak sifat-sifat Allah yang kita sebut dengan akhlak mulia. Habib yang saya maksud di sini bukan istilah Habib yang kita sebut orang secara DNA itu, bukan. Habib di sini maknanya adalah istilah akhlak. Orang yang 100% sudah menginstal akhlakul karimah. Baru dia disebut Habib. Begitu, Neng. Baik, Masya Allah. Jadi dipastikan dia cinta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Nah, pemirsa, berikutnya ada segmen Ulama Menjawab, yang di segmen ini akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Jadi kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami, Ustazah Sofatunida dan juga Ustadz Azhari Nasution. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Kami akan bacakan komentar atau pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Yang pertama atas nama Aman Suherman yang akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah memberikan pendidikan kepada anak di pesantren termasuk menjaga cinta keluarga hingga ke surganya Ustadz? Fadhal Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah memasukkan anak ke pesantren itu, apakah itu tanda kita mencintai keluarga?
mencintai anak kita karena Allah. Ya, betul. Memberi pendidikan kepada anak baik di pesantren maupun tidak di pesantren itu adalah tanda kecintaan orang tua kepada anaknya. Dan itu sudah dicontohkan oleh keluarga Imran yang kita udah bahas tadi. Wa kaffalaha Zakaria, bahwa istri Imran karena dia seorang janda, hidup seorang diri, tidak punya suami, dia harus mencari nafkah, dia berperan sebagai suami, ayah sekaligus ibu. Dia tidak bisa total memberi edukasi ke anak karena dia mesti mencari nafkah. Dia sadar kekurangan itu, dia titip anaknya ke yang berkompeten. Wa kaffalaha Zakaria. Ketemu guru namanya Nabi Zakaria. Sebenarnya seafdal-afdal guru adalah orang tua. Tetapi kan tidak semua orang tua punya kompetensi mendidik anak. Enggak masalah. Catatannya adalah ketika kita sadar tidak punya kompetensi, kita mencari guru yang tepat, sekolah yang tepat untuk anak kita. Maka ada banyak alternatif. Ada sekolah ini, ada sekolah itu, ada A, ada B, ada C. Silahkan aja. Yang lebih penting adalah bagaimana ketika dia menjalani pendidikan ada karakter yang muncul. Dan sebagai orang tua, kita jangan menyerahkan 100% perubahan anak kepada sekolah. Tetap bonding orang tua, kemelekatan asuh orang tua kepada anak itu nomor 1. Sekolah semahal apapun kalau anak kita badung, kita nggak bisa salahin sekolahnya. Boleh jadi yang punya kurikulum sekolah, tapi orang tua nggak punya kurikulum di rumah. Lalu disalahkan sekolah. 1. Yang kedua, betapapun ibu udah nyantriin anak, itu bukan berarti lepas tanggung jawab. Wah itu mah dia ketemu orang soleh di sono semua. Siapa bilang? Di pesantren jinnya juga banyak. Iya. Nabi Musanya banyak, Fir'aunnya juga banyak. Mesti hadir orang tua mengevaluasi. Mengevaluasi. Apa yang sudah kamu hafal nak? Matan apa saja yang sudah kamu hafal? Sudah sampai ayat mana hafalanmu? Siapa teman tongkronganmu di pesantren? Teman sekamarmu siapa? Evaluasi. Ini ibunya Maryam ketika nyantriin anaknya, dia tidak salah pilih guru. Wa kaffalaha Zakaria. Nanti singkat cerita, Siti Maryam ini bu seorang waliyah, kekasih Allah, punya keramat. Ya keramat di sini bukan hal-hal yang sakti aja ya, tapi di sini menunjukkan ini ada stigma orang keramat itu adalah orang yang sakti. Bukan, itu mah dukun. Kalau wali saktinya bukan itu. Wali adalah akhlak. Maryam dikasih keistimewaan, dia waliyah. Dia duduk di mihrab, Allah menurunkan makanan yang kagak musimnya dari sorga. Enggak musim duren tapi duren turun. Kaget, gurunya kaget. Ini murid saya diberi kehormatan oleh Allah karena kesalehannya. Kerjanya ibadah aja di mihrab. Tadinya kan ayahnya pengen punya anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan. Udah kadung ngucap ibunya pengen menazarkan anaknya jadi diwakafkan ke masjid Baitul Maqdis. Mau gak mau berkhidmat di Baitul Maqdis. Singkat cerita, begitu dapat makanan apa kata gurunya? Ya, anna laki hadza, ini makanan dari mana? Ya ini dapat dari mana? Artinya gurunya tegas, dia tanya dulu halal haramnya. Kalau saya jadi Nabi Zakaria, gurunya Maryam, mungkin saya bilang, bontotin saya dong, saya kan guru. Ini dia nggak minta bontotin, dia tanya dulu dari mana ini. Lalu Maryam bilang, min indillah, ini dari Allah. Baru tuh tenang tuh. Jadi gurunya juga tegas, tahu halal haram. Karena guru itu bisa apa? Menurunkan sifat kepada muridnya. Jadi cari sekolah yang bagus bu. Ya, cari sekolah dengan kurikulum yang bagus, guru-gurunya bagus. Itu juga akan berpengaruh. Tapi lebih penting dari itu adalah kita. Orang tua biologisnya bagaimana mendidik anak kita di rumah. Perahunya nggak boleh bolong. Karena dia akan pulang ke perahunya yaitu rumahnya sendiri. Kalau perahunya nggak enak, dia keluar cari teman lain dan akhirnya pergaulan bebas. Haram. Baik, terima kasih Ustaz Azhari Nasution atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Salihah
yang akan dijawab oleh Ustazah Sofwatunida. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, bagaimana caranya agar cinta kita kepada pasangan juga keluarga itu bisa menjadi jalan menuju surganya? Ustazah Nida, silakan. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana supaya cinta kita terhadap pasangan dan keluarga bisa membawa menuju kepada syurganya Allah. Ini Masya Allah tabarakallah Ibu, di dalam kehidupan ada dua ibadah yang paling panjang. Pertama, mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari perut, dari buayan sampai ke liang lahat. Ibadah kedua yang paling lama adalah ibadah pernikahan. Setelah satu keluarga diikat dengan adanya akdun nikah, dilaksanakannya akad nikah, maka mulai dari itu ya sampai insya Allah akhir hayat semua isinya adalah ibadah jika niat di awalnya udah benar. Karena kalau dari awal kita melihat bahwa rumah tangga itu, pernikahan adalah sebuah ibadah, itu Masya Allah menjadi ladang ibadah semua. Makanya pertama perbaikin dulu niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ketika kita mencari pasangan, bukan cuma melihat oh ini konglomerat, oh ini pejabat, oh ini orang kaya, jangan. Maka kita diajarkan jangan lupa lihat juga unsur agamanya. Karena yang akan kita arungi ini lautan yang gak ada batasnya. Maka pernikahan itu sangat bisa bersama-sama cinta kita dalam satu rumah tangga membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah. Asal pertama perbaiki niat kita. Yang kedua sangat bisa karena tadi pernikahan adalah ladang ibadah. Sama-sama membangun ketaatan. Suami dan istri sama-sama mengisi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Orang laki-laki menjadi pakaian buat istri. Yang istri juga menjadi pakaian buat suami. Artinya bukan hanya sebagai pakaian fisik, tapi artinya bisa saling melengkapi kekurangan. Kalau kita mencari pasangan yang sempurna, tentu gak akan bisa kita mencari sesuatu yang sempurna. Bahkan kita pun jauh dari sempurna. Tapi pernikahan itu saling mengisi yang kosong. Saling menyempurnakan yang belum sempurna. Nah, ketika kita sudah bersama-sama mengarungi rumah tangga, isi dengan ketaatan kepada Allah, bangun sholat malam bersama, saling mengingatkan untuk ibadah gitu ya, sholat berjamaah sebisa mungkin ketika suami dan istri ada di rumah bersama-sama, mengaji bersama, kemudian kita mengkaji ilmu bersama, itu Masya Allah merupakan satu langkah untuk bisa menuju kepada syurganya Allah. Dan yang perlu kita fahami bahwa jadikan rumah itu adalah tempat di mana mendatangkan kedamaian buat kita. Karena tujuan adanya rumah tangga itu wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Harus ada sakinah. Kalau rumahnya didasari dengan ketaatan, insya Allah ketenangan akan ada. Tapi kalau jauh dari ketaatan, maka sulit kita untuk mendapatkan ketenangan di rumah kita. Jadi cinta kita terhadap keluarga, rumah tangga kita sangat mungkin menjadi perahu kita untuk menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Terima kasih Ustazah Sofwatunida, Ustaz Azhari Nasution, terima kasih atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi motivasi, menjadi penyemangat kita untuk semakin membawa cinta keluarga kita menuju surganya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah pemirsa, di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Azhari Nasution. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan kami ucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan. Dan pemirsa jangan lupa usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang dipandu oleh Koh Denis Lim dengan narasumber kami Dr. Meyati, Dr. Mercy dari Rumah Sakit Indonesia Gaza. Bagaimana perjalanan dan juga cerita beliau perjuangan di jalur Gaza, saksikan, simak obrolan di Sah Selalu Ada Hikmah. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, mari sama-sama kita tutup dengan khidmat doa. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mimman yaqtadi bi Ibrahim fi imanihi wa tawakkulihi wa sidqihi wa tafanihi fi sabilik. Warzuqni qalban saliman ka qalbih wa niyatan khalisatan ka niyatih wa khutuwatin mubarakatan ala atharih ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang meneladani Nabi Ibrahim dalam keimanan beliau, ketawakalan beliau, keikhlasan beliau, totalitas beliau. Anugerahkan kami hati yang bersih sebagaimana hati Nabi Ibrahim, niat yang tulus sebagaimana niat Nabi Ibrahim, dan langkah hidup yang berkah atas keteladanan dan jejak hidup beliau. Walhamdulillah rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh